1 Korintus pasal 5. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan, bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab, dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Shalom saudaraku. Bagaimana sikap kita ketika kita ketahuan berbuat dosa? Ada orang yang ketika ketahuan berbuat dosa langsung merasa bersalah dan memohon ampun kepada Tuhan, ataupun juga meminta maaf kepada sesamanya. Ada juga orang yang ketika ketahuan berbuat dosa menjadi malu, lalu menghindari pertemuan dengan orang lain. Ada juga orang yang ketika ketahuan berbuat dosa membela diri sedemikian rupa untuk menutupi kesalahannya. Dan yang terakhir, ada juga orang yang ketika ketahuan berbuat dosa merasa tidak berdosa, alias tidak peduli. Sebaliknya saudara, apa yang kita lakukan ketika kita menemui atau mengetahui seseorang yang adalah anggota tubuh Kristus berbuat dosa? Ada di antara kita yang mungkin langsung menegur, langsung mengingatkan. Tetapi tak jarang ada di antara kita yang memilih untuk cuek, karena menganggap bahwa itu bukan urusan kita. Atau juga kita takut menegur. Daripada tersinggung, lebih baik dibiarkan saja.
Saudara, sikap yang seperti ini ternyata berbeda dengan firman Tuhan. Ketika Paulus tahu bahwa jemaat Korintus berbuat dosa, Paulus memberikan teguran yang sangat keras. Maka pertanyaannya, saudara, mengapa ditegur di depan umum? Mengapa Paulus tidak menegur secara pribadi? Didatangi orang itu, kemudian dikasih tahu secara pribadi. Kenapa dalam konteks ini itu di depan umum? Apakah berarti Paulus kejam? Jawabannya tidak. Mengapa, saudara? Dalam 1 Korintus 5 ayat yang pertama dikatakan, ada di antara saudara yang berzina dengan ibu tirinya. Saudaraku, Paulus menegur orang ini di depan umum karena pertama, dosa yang dilakukannya itu terang-terangan dan terbuka. Apa itu? Berzina dengan ibu tirinya. Dan Paulus tahu dengan pasti bahwa orang itu berbuat tidak senonoh, yaitu hidup dengan istri ayahnya. Yang kedua, saudara, kenapa Paulus menegur secara terbuka? Karena gereja tahu persoalan tersebut. Jemaat tahu. Namun justru mereka menganggap bahwa hal itu adalah hal biasa. Bahkan jemaat Korintus pun masih tinggi hati dengan membanggakan kekayaan dan berbagai karunia mereka. Dan yang ketiga, saudara, mengapa Paulus menegur secara langsung, bahkan di depan umum? Oleh karena orang di luar Kristen sendiri tidak pernah melakukan dosa yang sedemikian bobrok. Sebaliknya, orang yang mengaku Kristen justru lebih rusak daripada dunia, yaitu punya hubungan yang tidak benar dengan istri ayahnya. Begitu buruknya perbuatan ini, sehingga Paulus berkata bahwa orang yang tidak mengenal Allah saja tidak melakukannya. Nah, ini yang menjadi alasan, saudara, kenapa kemudian Paulus menegur secara terbuka. Karena ini seperti virus yang kalau dibiarkan, saudara, maka jemaat yang lain pun akan memberikan kesimpulan bahwa ternyata tidak masalah punya hubungan khusus dengan istri ayahnya. Dalam hal ini adalah mama tiri. Padahal itu adalah dosa yang amat sangat membuat sedih hati Allah dan tentunya Paulus yang pada saat itu mengetahui hal ini. Tetapi ironisnya, saudara, jemaat membiarkan. Jemaat tidak memberikan teguran kepada pria itu ataupun mendisiplin dia. Jemaat malah membanggakan diri, saudara. Mungkin karena merasa telah melakukan apa yang baik dengan tetap mengasihi dan menerima pria itu apa adanya tanpa memperhitungkan dosa-dosanya. Jelas ini adalah konsep yang salah tentang kasih, tentang dosa, tentang hukuman. Konsep yang salah tentang kasih dan keadilan Allah. Karena itulah maka Paulus mengingatkan mereka untuk tidak membiarkan pria itu tinggal di tengah-tengah persekutuan orang kudus sebagai tindakan disiplin yang harus dilaksanakannya. Saudaraku, kita memang harus mengasihi. Dan kasih itu menerima orang yang berdosa, orang yang salah di dalam persekutuan. Namun kasih itu bukan berarti toleransi terhadap pelanggaran
ataupun dosa. Sebuah tindakan disiplin yang dilakukan terhadap saudara seiman yang berbuat dosa sebenarnya merupakan wujud kasih dengan maksud untuk mengembalikan yang salah ke jalan yang benar, untuk mengembalikan jalan di luar Kristus kembali kepada jalannya Kristus. Allah itu adil, saudara, maka dosa harus dihukum. Karena pengampunan tidak menyediakan kebenaran. Pengampunan tidak menghilangkan hukuman. Apabila pengampunan menghilangkan hukuman, itu bukan keadilan, justru kerusakan. Namun, teguran dan disiplin gereja bagi umatnya bukan untuk menghancurkan, bukan untuk mengucilkan, bukan untuk dijadikan bahan pembicaraan, tetapi untuk memulihkan, untuk menguduskan, dan untuk mendatangkan kebaikan. Sama seperti tidak ada orang tua yang menghukum anak karena benci, tetapi tentunya karena ingin memperbaiki. Demikian juga disiplin yang menghukum dosa, supaya umat hidup menurut warga kerajaan sorga. Allah sangat serius menghadapi dosa, maka gereja pun juga harus serius ketika menghadapi dosa itu. Kita menerima orang yang berdosa, tetapi kita tidak membiarkan dosanya terus hidup di dalam dirinya. Sehingga perlu yang namanya pendisiplinan untuk pengudusan. Kita harus menjunjung tinggi kebenaran Allah serta kekudusannya dalam kehidupan berjemaat. Karena Kristus adalah kudus dan gereja adalah tubuhnya yang juga harus kudus. Mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali bahwa gereja harus menjaga kekudusan. Kasih itu adalah menerima orang berdosa tetap di dalam persekutuan. Tetapi ketika seseorang itu jatuh, maka dosa itu harus mendapatkan disiplin, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memulihkan, bukan untuk menjadikan bahan perbincangan, tetapi justru untuk menguduskan. Karena itu tolonglah kami Bapa, supaya kami menjadi pribadi yang berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Sementara kami pun juga menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan cara Tuhan. Ketika melihat orang yang jatuh dan berdosa, kami tidak mengucilkan, kami tidak menyisihkan, tetapi kami tetap menerima mereka, sembari kami mengajar mereka, mendidik mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Karena gereja adalah tubuhmu, di mana Kristus sendiri kudus, maka gereja pun juga harus kudus. Berdoa Tuhan secara khusus untuk Sioneli Seba yang hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan tolong dia, baik itu dalam pekerjaan, dalam pergumulannya. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari surga menyertai orang muda ini. Tuntun hidupnya supaya menjaga hidupnya kudus dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami dah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Eliseba. Kiranya engkau terus terikat perjanjian dan menjaga kekudusan hidupmu. Tuhan memberkati.